Yang kedua adalah jenis penyakit yang bertujuan untuk membawa apa? Kematian. Jadi ada jenis penyakit yang bertujuan untuk membawa kematian. Kenapa? Karena tugas kita sudah selesai di dunia ini. Bisa aja seorang tidak pernah mengalami sakit penyakit sepanjang hidupnya. Tetapi saat waktunya telah tiba untuk dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, kita bisa menderita sakit penyakit. Dan penyakit itu bisa membawa kepada kematian. Sebenarnya kita harus bersyukur sama Tuhan atas rancangannya yang seperti ini. Bahwa kita tidak tinggal di dunia ini untuk selamanya. Bayangin saudara, selama di dunia ini, dunia tempat kita tinggal saat ini, dunia yang penuh dengan apa? Penderitaan, penuh dengan sakit penyakit, stres, kesedihan, kesengsaraan. Suatu hari nanti Tuhan akan membawa kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya ingin beritahu, di sana tidak ada air mata. Dia menghapus segala air mata. Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Kalau maut tidak ada sakit penyakit. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis karena kelemahan, karena penderitaan atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Seorang hamba Tuhan namanya Kathryn Kuhlman. Ini hamba Tuhan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, dengan urapannya dahsyat, nyanyian, pujian, banyak sekali orang disembuhkan lewat pelayanan dan kehidupan dia. Dia sangat jadi berkat buat banyak orang, saudara. Nah, di masa tuanya Kathryn Kuhlman tuh menderita sakit. Nah, di saat dia menderita, datang sahabatnya Dr. Ora Robert. Dr. Ora Robert seorang hamba Tuhan yang melayani juga kesembuhan, punya karunia kesembuhan ilahi, saudara. Mau doakan, mau berdoa untuk kesembuhan dia. Dia bilang sama Dr. Ora Robert, kamu jangan doain saya untuk saya sembuh. Kamu doakan saya supaya saya diberikan kekuatan, ketenangan, ya kan, kesiapan untuk ketemu Tuhan dan pulang. Jika kelak datang waktunya, satu hari kita tahu penyakit ini, Tuhan udah kasih tahu ini akan bawa saya pulang. Saudara ingat satu ayat, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang lagi dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Jadi gini saudara, dokter boleh vonis, ya, penyakit ini tinggal 3 bulan. Tapi kalau saudara tahu penyakit ini tidak membawa kematian, kalau Tuhan sudah beritahu saudara, kita ini enggak, abaikan itu. Katakan amin. Abaikan itu. Yang percaya katakan amin. Ya, saya juga ngalamin kok. Dari liver, yang dokter bilang pulang aja lah, nunggu kapan matinya. Saudaraku, waktu usia saya masih 20-an. Saudara, sekarang sudah 60. Emang belum waktunya. Makanya kenapa pentingnya kita hidup intim dengan Tuhan. Bangun hubungan kasih, supaya di dalam kita tuh ada ketenangan, ada rasa aman. Kalau ada tenang di sini, kita bisa dengar apa suara Tuhan. Katakan amin. Apapun badai. Seperti saudara tahu, ya, Yesus kok bisa tidur di buritan perahu kapal, padahal ombak sudah menerja. Murid-murid datangi, kita ini akan mati, kita akan binasa. Kamu peduli enggak? Kenapa Yesus bisa tidur? Karena Yesus tenang. Dia tahu, Bapak sudah beritahu, waktu dia meninggal dunia bukan kecebur di Danau Tiberias, bukan. Saudara, sekalipun iblis siapkan badai yang besar. Yang kedua, kita contoh dari Simon Petrus. Saudara, Simon Petrus, ya, dia ditangkap oleh Herodes, ya, masukin ke penjara. So dikawal oleh 4 prajurit, dirantai kanan, tangan kiri, kaki. Saudaraku, besoknya akan divonis mati. Dia bisa tidur malamnya. Kenapa kok dia bisa tidur? Tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia pegang firman.
Yesus berkata bahwa waktu kamu muda, kamu pergi kemana kamu mau pergi. Kamu mau ngomong, kamu ngomong. Mau pergi, mau buka buat. Saya kan buat seperti itu. Tapi pada waktu kamu tua, ada orang akan pegang tangan kamu dan bawa ke tempat di mana kamu tidak kehendaki. Itu bicara tentang kematian daripada Simon Petrus. Pada waktu vonis Herodes, dia masih muda, baru umur 33 tahun, sama-sama Yesus. Jadi bisa tidur tenang.